ceritanya gitu, karena aku kan belum tahu banyak kan tentang itu. Di dalam akidah orang Islam begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa itu sudah memberikan atau sudah menurunkan nabi-nabi, ya, menurunkan nabi-nabi dalam arti untuk memberitahu kepada manusia yang lain atau umatnya Nabi itu pesan tentang adanya Tuhan dan pesan tentang tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya ya. Jadi kalau di Islam kita memandang dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Adam tuh nabi menurut Islam. Oke. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Yesus alaihissalam. Kita kalau nyebut nama Nabi selalu ditambahin alaihi salam. Kenapa? Tahu nggak artinya? Semoga damai besertanya. Oh. Jadi kita selalu mendoakan Nabi kita dengan sebutan yang baik supaya Nabi kita semoga damai besertanya. Kalau khusus untuk Nabi Muhammad kita sebutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya memang sedikit di atas alaihi salam lah gitu. Oke. Penghormatan yang tinggi lah terhadap Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak sampai mengkultuskan bahkan menuhankan gitu. Iya. Jadi seluruh dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah semua nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Pesannya sama, semuanya satu pesannya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Okay. Coba perhatikan di dalam Bible. Pesannya Nabi Musa kepada umat Israel apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dong? Sama-sama. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Arab. Ya jadi gini, Qul huwallahu ahad. Di Quran ada begitu ayatnya. Surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa, Maha Esa. Di sini Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, Ahad sama. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Beda bahasa. Cuman beda tapi bahasa. Artinya pesannya sama. Semua nabi-nabi di dalam Bible dari mulai, kalau di Kristen kan yang dianggap nabi kan mulai dari siapa ya? Mungkin Abraham kali ya. Iya. Abraham sampai ke anggaplah Yesus lah. Yesus juga nabi juga kan, ngaku nabi juga. Pesannya kan sama. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali kalau orang Kristen nyebutnya Yahweh. Yahweh ya kan? Pernah dengar? Benar-benar. Tapi orang Yahudi nggak mau nyebut Yahweh. Kenapa? Karena di Yahudi itu mereka mengenal Tuhan itu punya 7 nama. Ya, 7 nama itu adalah Eloh, Eloah, Elohim, ya, kemudian El Shaddai, kemudian Yod He Vav He. Pernah dengar? Belum. Terakhir baru Zebaot. Nah, yang dianggap paling kudus adalah yang Yod He Vav He. 4 huruf dalam bahasa Yunani, Yod He Vav He. 4 huruf ini disebut sebagai tetragrammaton, 4 huruf suci gitu. Orang Yahudi untuk menyebut itu nggak berani nyebut dengan sebutan macam-macam. Mereka tidak diperbolehkan menyebut nama itu dengan sembarangan. Yang boleh nyebut nama itu hanya imam yang besar, imam besar, Kohen Gadol. Itu pun hanya di dalam suatu upacara yang sangat sakral setahun sekali di dalam kemah perjanjian gitu istilahnya. Ya. Jadi orang Yahudi kalau mau menyebut yang 4 huruf itu, mereka menggantinya dengan sebutan Adonai. Adonai itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya Rob. Nah, tahu lah ya Rob ya, Tuhan artinya. Atau Hashem. Hashem itu artinya nama itu, gitu. Sang nama. Gitu. Jadi mereka nggak boleh sebut nama Yod-Heh-Vav dengan sembarangan, tapi mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Siapa yang menciptakan kata Yahweh? Orang Kristen. Baru di abad ke-16. Bukan Yahudi ya? Bukan, Yahudi tidak mau nyebut Yahweh, itu nggak mau. Yang menciptakan kata Yahweh itu adalah seorang Kristen bernama Jean Brardus di tahun 1567. Baru ada nama-nama Yahweh yang menggunakan bukan cuma orang Kristen aja, tapi juga orang termasuk orang Saksi Yehova juga pakai. Nah, orang Yahudi tetap nggak mau sebut Yahweh, nggak mau, gitu ya. Nah, pesan-pesan semua yang sama itu di dalam Islam kami anggap sebagai apa? Sebagai pesan yang berasal dari satu pencipta. Karena sama sumbernya. Ya. Bahkan Yesus sendiri di dalam Perjanjian Baru di Markus 12:29 dia juga mengulang pesannya Musa.
Kan dia ditanya, hukum apa yang terutama? Dia jawabnya kan apa? Dengarlah ya bangsa Israel, sama. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ayat 29. 29. Ya Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dong yang sama dengan Ulangan 6 ayat 4 di sini. Ulangan 6 ayat 4. Ini yang dikatakan oleh yang dianggap sebagai Nabi Musa. Ulangan 6 ayat 4. 6 ayat 4. Ini 4 ayat 4. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang kira-kira Abraham atau Nabi Abraham pernah nggak ngajarin Tuhan itu Trinitas gitu? Nabi Musa pernah nggak ngajarin Tuhan itu Trinitas? Enggak dong. Apa? Tiba-tiba Kristen menjadi Trinitas. Nah, sekarang di dalam perjanjian lama yang sudah diambil oleh Kristen ini, yang dari Yahudi itu, kita bisa memahami sekarang konsep Tuhannya kayak gimana. Kan satu ini kan, Tuhan itu Esa. Terus ada konsep begini nih. Ini penting banget nih. Kelihatannya mungkin sepele, tapi kalau dibandingkan dengan perjanjian baru, ini sama sekali berbeda nih. Katakan apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Terus bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Tambahin lagi. Ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Zakaria, sorry, Maliaki. Maliaki ya. 3 ayat 6. Baliknya. Iya. Oh, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Ya. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan jadi Yesus. Nyambung nggak kira-kira? Enggak lah. Berarti kan tadi disebutkan juga Yesus tuh nabi kan? Yesus sendiri ngaku nabi. Yesus sendiri ngaku nabi kan? Kenapa jadi Tuhan tiba-tiba? Nah, kalau mau dilihat atau mau dipelajarin kira-kira kenapa ya kok Yesus dianggap Tuhan oleh Kristen di perjanjian baru, gitu kan? Sebenarnya kalau melihat pesan-pesannya kan sebenarnya tidak mengindikasikan bahwa Yesus Tuhan. Oke, mungkin Kristen nanti menggunakan beberapa ayat yang seolah-olah Yesus itu sudah ada sebelum ada Abraham. Tetapi itu adalah ajaran Yesus bahwa semua manusia sebelum lahir sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Karena di perjanjian lama disebutkan bahwa Sulaiman juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Ayub juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Yeremia juga sudah diketahui Tuhan sebelum ada kandungan, sebelum ada dalam kandungan. Jadi itu artinya sebenarnya semua manusia itu sebenarnya sudah ada dalam pengetahuan Tuhan sebelum bumi diciptakan. Di Islam kita juga begitu. Kita memahami bahwa setiap manusia punya roh, ya kan? Roh kita ini dulu sebelum lahir jadi manusia, itu kita sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berikrar lah bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Oke? Setelah kita jadi manusia, kita semua sudah dilupakan, udah lupa nih dengan ikrar kita yang dulu. Jadi ketika manusia itu lahir, dia sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Muslim. Kalau Islam itu ajarannya, Muslim itu adalah orang yang berislam. Ya. Islam itu artinya berserah diri kepada Sang Pencipta. Muslim adalah orang yang berislam, artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi setiap bayi yang lahir, fitrahnya dia adalah Muslim sebenarnya. Karena bisa berserah diri kepada siapa bayi ini? Kan hanya kepada penciptanya. Oke, dalam hal ini diwakili orang tuanya. Ketika bayi itu lahir besar, dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi karena orang tuanya. Betul? Jadi Katolik dulu sama siapa? Orang tua kan. Nah, ketika misalnya bayi itu sudah besar, nanti dia mendengar tentang Islam, misalnya dia sampai menerima Islam,
Bahkan sampai dia memeluk Islam, orang ini sebenarnya bukan pindah agama, orang ini sebenarnya kembali atau balik ke fitrahnya. Fitrah manusia sebagai muslim, orang yang hanya berserah diri kepada Sang Pencipta. Di Islam konsepnya begitu. Ya. Dan insya Allah kalau orang di luar Islam masuk Islam, insya Allah dosa dari mulai diakil balik sampai dia bersahadat, insya Allah dihapusin. Tapi semua kebaikannya nggak dihapus, kebaikannya dicatat sebagai pahala. Itu konsepnya dalam Islam. Ya. Dan di Islam kita tidak ada yang namanya penebusan dosa oleh orang lain. Ya. Di Islam kita hanya diperintahkan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi kita hanya untuk diperintahkan bertakwa. Kita melakukan amalan-amalan baik supaya apa? Berharap kita mendapatkan tempat yang baik nanti di akhirat. Apa? Surga misalnya kan.